Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama Satgas Penanganan COVID-19. Saya Lucia Saharwi. Pasca kerumunan ormas yang terjadi pekan lalu, jumlah kasus COVID-19 meningkat lebih dari 11%. Angka ini membuktikan pentingnya menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Terlebih relawan yang bekerja membantu pengendalian COVID-19 memiliki jumlah yang terbatas. Belum lagi protes dan pengunduran diri yang dilakukan para relawan setelah kerumunan massa yang membuat kesan pengorbanan mereka sia-sia belaka. Apa langkah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 dalam upaya optimalisasi tugasnya? Bagaimana peran relawan dalam membantu pemerintah mengendalikan persebaran COVID-19? Serta bagaimana kondisi real tenaga kesehatan yang berjibaku dengan peliknya persoalan penyembuhan COVID-19? Langsung saja kita berdiskusi dengan Bapak Andre Rahadian, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang sudah hadir di studio, dan juga Ibu Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Ahli Epidemiologi Indonesia yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Mbak. Ya, Ibu Mas Dalina sudah mendengarkan saya juga Bu? Ya Mbak Lucia. Oke, selamat malam. Suaranya. Ya, baik. Saya ke Pak Andre dulu ya. Pak Andre, kita tahu beberapa waktu lalu kan sempat ada aksi yang dilakukan oleh para relawan. Dan kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh mereka lewat aspirasi mereka ini? Baik, kalau dari aspirasi yang disampaikan dan saya baca lewat media, karena kita nggak sempat ketemu langsung pada saat itu, memang ada aspirasi dari beberapa relawan yang kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua Satgas pada saat membagikan masker. Kalau kita lihat sebenarnya dari berita-berita yang sudah banyak disampaikan juga, penjelasannya sudah cukup jelas kenapa sampai ada pembagian masker itu, dan masker itu sebenarnya bukan untuk kegiatan pada saat itu aja, tapi juga masyarakat di sekitar yang dipantau memang kepatuhan memakai maskernya kurang. Aksi itu dianggap mendukung begitu Pak? Anggapannya seperti itu, padahal kalau kita lihat runtutannya bahwa itu sudah ada beberapa usaha sebelumnya oleh Ketua Satgas, Pak Doni Monardo sudah menyampaikan juga menghubungi pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menghentikan kerumunan. Pada saat kelihatannya tetap berjalan, sebagai mitigasi pembagian masker dan hand sanitizer ini dilakukan. Tapi memang ada beberapa relawan yang merasa kurang pas sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kerja-kerja kerelawanannya sendiri. Oke, sebenarnya ada berapa banyak sih Pak jumlah relawan yang tergabung dalam Satgas COVID-19 ini? Yang terdaftar di Des Relawan sampai bulan Agustus kemarin itu ada 32.000, terbagi antara relawan medis dan relawan non-medis. Pada saat ini kita sedang melakukan revitalisasi dan rekrutmen relawan baru lagi di daerah, karena kita lihat bahwa memang di beberapa provinsi prioritas, di 7 provinsi prioritas ini kita perlu melakukan instalasi relawan lebih banyak lagi. Iya. Saat ini juga kita menambah 10.000 relawan lagi, 3.000 di Jawa Barat, 2.000 di Semarang, di Jawa Tengah, dan di Denpasar, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, itu masing-masing 1.000. Jadi kehadiran para relawan ini bisa dikatakan cukup membantu begitu ya Pak ya, dalam hal Harapan menangani. kita begitu, bahwa memang satu hal bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, maupun pemerintah pusat maupun Satgas di daerah. Iya. Perlu kegiatan di masyarakat, dan salah satu unsur masyarakat ini adalah relawan. Jadi memang menurut kami kerja-kerja kerelawanan ini yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Dan juga di dalam pandemi ini kan sebenarnya yang harus dilindungi adalah diri sendiri. Makanya relawan itu sebenarnya cukup untuk menjaga diri dia sendiri, keluarganya, lingkungannya, ataupun organisasinya. Jadi pekerjaan relawan ini berbeda dengan relawan pada saat bencana alam. Yeah. Karena ini kan bencana non-alam dan semuanya terkena. Jadi memang kita melihat bahwa intinya adalah perubahan perilaku oleh relawan. Jadi kalau relawan sini udah mau bergerak, dia merubah dirinya sendiri, selalu disiplin pakai masker, disiplin menjaga jarak, dia bisa mengingatkan orang di sekitarnya, untuk juga kalau misalnya dia bisa melaporkan apa yang dia lakukan, itu bagian dari kerelawanan yang kita harapkan bisa berjalan. Oke, baik. Ibu Mas Dalina,
Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana aksi para relawan yang sempat menunjukkan atau mengaspirasikan suaranya kemarin? Ya, kalau menurut pandangan kami, memberikan aspirasi tentu menjadi hak setiap warga negara. Jadi sah-sah saja kalau kalau para relawan memberikan aspirasi terhadap pandangan mereka kemarin. Jadi menurut saya ya tidak jadi persoalan juga untuk kita eh, mengaspirasikan pendapat mereka terkait dengan apa pengendalian yang saat ini dilakukan. Oke, tapi kalau kita melihat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya seberapa vital sih fungsi dari para relawan ini, Bu? Iya, jadi kita harus membagi dua, seperti Pak Andre katakan tadi, bahwa relawan itu ada yang relawan medik dan ada yang relawan yang non-medik. Sebenarnya dalam pengendalian COVID-19 ini sendiri, dalam pengendalian wabah pada umumnya, teknik pengendalian itu sebenarnya harus berjalan secara sistematis. Jadi untuk relawan-relawan medik itu sudah dilakukan berbagai pelatihan apa yang harus mereka lakukan dan peran apa yang mereka ambil di dalam pengendalian pandemi ini. Seperti saat ini untuk teknik pengendalian di lapangan, karena yang relawan medik lebih banyak memang direkrut pada saat itu mulai dari awal pandemi itu untuk mengisi layanan-layanan kesehatan di rumah sakit maupun rumah sakit darurat. Tetapi saat ini kita mencoba untuk merekrut relawan yang ada di lapangan untuk dapat mengimplementasikan teknik-teknik pengendalian yang benar. Artinya begini, yang direkrut pada saat ini adalah para tracer yang akan melakukan penelusuran kontak, lalu melakukan tindakan isolasi dan karantina, atau kita menyebutnya containment, terhadap kasus konfirmasi dan close contact. Berbeda dengan yang lalu kontak tracer itu juga direkrut, tetapi lebih banyak menggunakan proximity tracing. Pada saat ini kita mencoba untuk melakukan tracing dengan cara tradisional ya, seperti yang biasa dilakukan pada kondisi epidemi. Waktu awal memang proximity tracing itu dilakukan karena kita masih belum firm apa penyakit baru ini dan bagaimana mode of transmission-nya. Kemudian berapa besar bahayanya atau magnitude masalahnya di komunitas, sehingga kita sangat hati-hati dengan para relawan yang diterjunkan ke lapangan. Tetapi makin ke sini kita sudah 8 bulan lebih ikut dalam pandemi ini dan kita makin mengerti tentang bagaimana penyakit ini berlangsung, sehingga menurut pandangan kami kita sudah mulai bisa untuk menerjunkan para relawan untuk teknik pengendalian epidemiologi di 10 provinsi prioritas. Jadi kalau ditanya seberapa vital, tentu saja peran mereka cukup besar karena teman-teman di puskesmas sendiri memiliki pekerjaan yang load pekerjaannya sangat besar, sehingga tidak terlalu banyak apa yang mereka menyebutnya sebagai tim gerak cepat TGC di tingkat puskesmas yang bisa melakukan penyelidikan epidemiologi dan melakukan kontak tracing, sehingga kita mencoba membantu teman-teman di puskesmas untuk melakukan pekerjaan ini. Sekaligus juga mencoba untuk melakukan monitoring apakah isolasi dan karantina sebagai satu-satunya cara, bukan satu-satunya sebenarnya, sebagai salah satu cara untuk menekan dan memutus rantai penularan itu dilakukan dengan disiplin oleh masyarakat kita. Jadi kalau menurut pandangan kami, fungsi relawan-relawan yang ada di lapangan saat ini sangat penting. Ya, berarti memang harus dijaga begitu ya aspirasi mereka terkait misalnya pada saat kekecewaan mereka beberapa waktu lalu karena ada kerumunan massa begitu ya Bu ya?
Ya, itu yang harus kita lihat. Saya pikir relawan-relawan medik, menurut pandangan kami, tidak akan melakukan aspirasi seperti itu. Karena sebenarnya saluran untuk mengemukakan aspirasinya di BNPB sendiri, kami yakin, atau di Satuan Tugas sendiri, kami yakin ada saluran-saluran di mana mereka bisa mengaspirasikan pandangan mereka kepada pemerintah. Baik, baik. Pak Andre, Anda melihat seberapa optimal sih kerja para relawan ini, Pak? Jadi begini Mbak, kalau kita bagi tadi yang dua ya, kalau yang medis sama non medis, karena memang kalau dilihat optimal, sebenarnya kita yang namanya relawan ini kan support dari keseluruhan sistem. Kita tahu ada sistem-sistem yang bergerak secara struktural, baik dari TNI Polri, dari Kementerian Kesehatan, dari BNPB sendiri, dari Satgas, itu kita bekerja bersama. Jadi fungsi dari relawan ini adalah melengkapi dan mensupport, mendukung gerakan-gerakan pemerintah, baik sebagai relawan medis maupun sebagai relawan non medis. Untuk yang non medis ini sekarang kita konsentrasi untuk perubahan perilaku. Jadi ada bidang perubahan perilaku di Satgas, kita mensupport program-program yang dilakukan oleh perubahan perilaku ini. Sebagian tadi juga ada penanganan kesehatan, tracing, jadi itu memang prioritas kesehatan sekarang, penanganan kesehatan untuk melakukan tracing, sehingga kita bisa sesuai dengan standar yang diharuskan oleh WHO 1:30 lah gitu sekarang. Oke, baik. Lebih lanjut tentang detail pekerjaan para relawan ini kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Andre. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih berbincang di Indonesia Forward bersama Bapak Andre Rahardian, Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19, dan Ibu Mas Dalina Pane sebagai epidemiolog. Pak Andre, tadi sudah menjelaskan sedikit ya tentang relawan. Nah, ini sebenarnya ada berapa jenis relawan dan apa saja sih fungsi mereka ini? Ya, secara garis besar ada dua Mbak, jadi relawan medis dan relawan non medis. Kalau relawan medis ini memang dokter, perawat, laboran, tenaga psikososial, memang mereka yang mempunyai keahlian khusus dan biasanya ditempatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun sekarang di puskesmas, di penanganan kesehatan primer. Yang kedua ada relawan non medis. Relawan non medis ini kegiatannya banyak karena mereka mensupport masyarakat terdampak, mereka melakukan monitoring, pemantauan di fasilitas-fasilitas umum. Ini yang mereka kerjakan dari awal saat gugus tugas waktu itu dibentuk. Pada saat ini karena kita melakukan evaluasi kan secara kontinu tiap minggu, kadang ada beberapa yang urgent harian, mingguan, dan sekarang dengan struktur Satgas ini di mana ada bidang khusus yang menangani data, bidang khusus yang menangani perubahan perilaku, oleh Dr. Sony, ada juga penanganan kesehatan, Dr. Alex gitu ya. Mereka memberikan analisa-analisa apa yang harus dikerjakan atau apa yang masih perlu disupport. Nah, di sini masuknya relawan, kita mendukung inisiatif atau kerja-kerja atau program yang sudah dibuat Satgas secara keseluruhan, sehingga pertama penanganan ini kan harus terkoordinasi, kita mesti punya satu suara yang sama, satu gerakan yang sama, walaupun implementasinya bisa macam-macam oleh siapa aja, karena di sini peran serta masyarakat sangat penting. Kita mengharapkan semua orang bisa mengerti secara jelas gimana sih penyebaran COVID, COVID itu apa gitu. Dan kalau khusus relawan kita mau mereka juga paham, karena ini kan nggak semuanya relawan yang sudah lama bekerja sebagai relawan gitu atau memberikan waktu dan tenaganya untuk kerelawanan, tapi banyak juga yang terpanggil baru pada saat pandemi ini. Jadi dasar-dasar kerelawanan itu apa? Dan karena ini juga berbeda konsepnya dengan bencana alam, di mana di satu tempat
mungkin waktunya juga agak tertentu, pekerjaannya udah jelas, ada penanganan Korban, korban, gitu ya. ada yang dapur umum atau yang lain-lain. Ini mereka sendiri bisa jadi yang menyebarkan, bisa juga yang kena gitu. Jadi memang kami melihat bahwa pengertian yang sama oleh relawan, pemahaman yang sama ini sangat penting. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang kelihatan langsung di masyarakat, tapi juga sebenarnya dia merubah perilaku dia sendiri, itu udah suatu target besar kita juga, bahwa mereka dengan harapan saat mereka paham, mereka melaksanakan, mereka bisa mengajak anggota keluarganya aja misalnya. Kalau 4 orang, kalau kita latih 1000 udah 4000 efeknya. Kalau mereka kenal ada orang tuanya, ada ya saudara-saudara yang lain, bisa jadi 8000, 10.000. Jadi eksponensial jumlahnya. Oke. Yang penting orang tahu pertama gimana penyebaran COVID ini, gimana cara mereka memutus penyebarannya, karena ini kan virus yang harus ada manusia sebagai pembawanya. Nah, ini yang kita coba lakukan. Jadi dua konsep itu, medis dan non medis. Sekarang medis lebih ke selain penanganan di fasilitas kesehatan, juga lagi digencarkan tracing. Oke. Kalau yang relawan non medis itu untuk perubahan perilaku. Jadi sebanyak mungkin kita lakukan pelatihan, kita ajak mereka untuk melakukan monitoring. Kita bekerja sama dengan institusi internasional, membantu monitoring ini juga dengan lembaga kementerian, sama kita mensupport tadi bidang perubahan perilaku di Satgas. Oke, jadi relawan-relawan ini sebagian besar memang semuanya melalui training begitu ya Pak ya? Iya, iya. Dan ada rencana untuk perekrutan terus setiap saat begitu? Ya, kita membuka kesempatan untuk jadi relawan. Kita sekarang ada platform baru namanya SIM-R, Sistem Informasi dan Manajemen Relawan. Itu dibuat oleh tim database dari relawan untuk mencatat relawan individu by name, by address, dan juga kontak numbernya mereka agar bisa dihubungi dan disampaikan semua data-data terbaru. Oke, jadi yang ingin menjadi relawan ini juga tidak langsung serta-merta diterima begitu ya Pak ya? Ada proses? Enggak, maksudnya kita terima semua asal Oke. mereka pendaftarannya lengkap gitu ya. Oke, baik. Untuk yang non medis, kalau yang medis kan memang banyak Ada syarat-syaratnya ya? Harus dokter, harus ada STR-nya, atau sudah lulus atau lewat koas gitu ya. Ada beberapa persyaratan. Oke, baik. Saya ke Ibu Mas Dalina dulu. Bu Mas Dalina, Anda melihat seberapa besar sih pengaruh relawan ini dalam menekan laju penyebaran COVID-19? Kalau untuk yang di pelayanan kesehatan, rumah sakit dan rumah sakit darurat sebenarnya lebih kepada manajemen klinis. Mereka tidak secara langsung untuk melakukan pemutusan rantai penularan. Relawan-relawan yang ada di puskesmas itu kita harapkan dapat membantu untuk memutus rantai penularan melalui tindakan isolasi dan karantina atau containment kita menyebutnya. Jadi teknik-teknik yang seperti itu yang kita latihkan kepada mereka dan bagaimana memantau mereka selama 14 hari. Berikut juga ada catatan-catatan di dalam sistem. Kita ada sistem yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan kontak tracing tersebut. Jadi kalau menurut kami masing-masing relawan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk perubahan perilaku sebenarnya itu juga menurut pandangan kami menjadi hal yang penting. Tetapi memang pandemi ini sudah berjalan sangat lama, lebih dari 8 bulan, dan kalau kita lihat negara-negara tetangga kita juga sudah mulai terkendali. Jadi masyarakat kita juga tidak terlepas dari informasi global yang beredar di media sosial, sehingga menurut pandangan kami memang harus lebih masif lagi ya kegiatan relawan untuk mengubah perilaku dari masyarakat kita, mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Bu Mas Dalina, sebenarnya kalau kita lihat pada negara-negara lain, optimalisasi dalam hal pekerjaan atau peran relawan ini harus seperti apa supaya bisa menekan penyebaran COVID. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ya, kita masih berbincang mengenai peran relawan dalam menghadapi pandemi COVID-19 bersama Bapak Andre Rahardian dari Satgas COVID-19 dan juga Ibu Mas Dalina Pane selaku epidemiolog. Bu Mas Dalina, melanjutkan pertanyaan tadi saya, jadi bagaimana optimalisasi dari para relawan ini untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 berkaca dari negara-negara lain yang sudah mulai bisa menekan begitu? Baik, Mbak Lucia, di banyak negara pada kondisi wabah atau pandemi, memang negara-negara juga melakukan recruiting terhadap volunteer. Hanya saja memang ada kriteria tertentu untuk volunteer. Even itu merupakan eh, dengan tujuan untuk merubah perilaku. Kalau di pengendalian wabah biasanya mereka masuk di dalam pilar social responsibility dan community engagement. Jadi yang direkrut biasanya mereka-mereka yang memiliki teknik atau keahlian pada bidang sosial dan bagaimana seperti misalnya sosiolog atau antropolog yang setidaknya lulusan dari sekolah-sekolah tersebut yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengubah perilaku termasuk para psikolog dan melakukan juga gathering terhadap masyarakat untuk community engagement. Saya pikir itu menjadi penting agar tindakan mereka menjadi sistematis dan dapat dipercaya evidence-nya ya. Jadi sebenarnya menurut pandangan saya untuk relawan itu tidak semua orang bisa menjadi relawan. Di samping mereka memiliki kemampuan atau kompetensi teknik, mereka juga setidaknya memiliki pengalaman di dalam melakukan perubahan perilaku. Saya kira itu di beberapa negara melakukan hal seperti itu. Malaysia juga melakukan rekrutmen terhadap volunteer, tapi yang saya baca mereka masih kepada relawan-relawan yang mensupport pelayanan kesehatan, jadi relawan medik. Tetapi untuk perubahan perilaku sendiri, menurut saya itu juga penting tetap direkrut, tetapi yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk melakukan perubahan perilaku di masyarakat. Itu Mbak Lucia. Baik Bu Mas Dalina. Pak Andre, kita tahu bahwa jumlah kasus positif ini sekarang sudah mencapai 500.000 lebih begitu ya Pak ya. Nah ini adakah langkah baru yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19? Memang ini kan kalau kita lihat sudah kemungkinan diprediksi karena liburan 2 minggu yang lalu, hampir 3 minggu yang lalu lah. Ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama yang tadi makanya diperluas tracing untuk melihat seberapa besar orang-orang yang kontak erat dengan orang yang positif COVID, dan juga kembali lagi kita mengajak perubahan perilaku ini karena kalau Bu Mas Dalena tadi menyampaikan ini ada orang-orang dengan kualifikasi tertentu, itu kita semua punya di Satgas. Di bidang perubahan perilaku itu isinya antropolog, sosiolog, dokter, guru besar yang mengerti ini. Tapi implementasinya dilakukan oleh relawan. Jadi pada saat pelatihan mereka berperan, mereka menjadi narasumber, mereka juga menjadi fasilitator langsung kepada relawan-relawan yang dilatih agar mereka punya kesamaan persepsi dan pengetahuan yang sama. Hal apa yang baru yang dilakukan? Intensifikasi dan kita ekstensifikasi tempat. Jadi lebih masif lagi kita mengingatkan impact-nya bahwa ini udah ada contoh kalau dari kerumunan, dari klaster-klaster keluarga kemarin karena liburan ada peningkatan yang sampai lewat 5.000 per hari gitu ya. Yeah. Dan positivity rate juga meningkat. Ini kita sampaikan dan kalau kita lihat di berita juga Pak Presiden kan udah bilang mau kemungkinan mereview libur akhir tahun. Kita juga menghadapi pilkada sebentar lagi tanggal 9. Yeah. Ini juga konsentrasi kita adalah sekarang di daerah-daerah yang akan melakukan pilkada segera. Jadi memang itu pelatihan kita kenapa ditaruh di daerah-daerah yang kita pilih sekarang, karena mereka akan melakukan pilkada dalam waktu dekat.
Oke, baik. Tapi terkait dengan selain liburan panjang, kita tahu ada kerumunan massa yang besar begitu ya, Ya, 2 minggu lalu. Nah ini ya. apakah sudah ada data, ada peningkatan tidak sejak itu? Eh, dari yang saya ikuti di tiap rapat-rapat Satgas, koordinasi belum ada yang langsung, tapi sudah diidentifikasi ada beberapa pihak yang hadir pada saat kerumunan tersebut udah positif Oke. COVID. Jadi memang sekarang lagi dilakukan tracing terus, testing di daerah-daerah tersebut untuk melihat ini seberapa besar apa impact-nya dengan peningkatan yang tinggi sekarang ini. Oke. Jadi kan memang di 2 provinsi besar di DKI dan di Jawa Tengah itu sekarang masih paling tinggi. Iya. Oke, baik. Ini peran Pemda sebenarnya bagaimana sih Pak dalam hal tracing, kemudian treatment, testing, ini sepertinya tidak begitu berjalan ya? Berjalan cuma kan kita Indonesia sangat luas gitu ya Mbak ya. Jadi memang Pemda, Ada kesulitan apa sebenarnya Pak? jadi kalau kita lihat bahwa pertama di beberapa provinsi yang sudah jadi perhatian itu sudah berjalan cukup baik. Tapi memang sekali lagi perubahan perilaku ini masyarakat orang masih tetap, kalau kita lihat studi dari review kemarin itu masih ada sekitar 17% orang Indonesia yang yakin bahwa dia tidak akan terkena COVID. Jadi kalau dia yakin tidak akan terkena, maka perilakunya dia Tidak menjaga. tidak menjaga. Nah ini yang perlu kita ajak terus, kita ingatkan bahwa apalagi dengan peningkatan 5.000 ini kan makin dekat orang yang terkena, makin banyak yang kita kenal yang langsung positif COVID. Jadi pertama tadi tenaga tracing itu kita penting. Kedua data compile, kita juga mencoba mempercepat cycle test. Kalau sekarang kan ada di beberapa daerah karena keterbatasan mesin dan reagen gitu misalnya masih perlu waktu lebih dari 24 jam untuk keluar hasil. Oke. Kan kita perlu sistem yang bisa segera dan itu juga bisa disebarkan langsung ke orangnya sehingga orangnya nggak buru kemana-mana. Itu target-target pemerintah dan di beberapa satgas daerah di mana pemprov gubernur atau wali kota atau bupati jadi ketua di masing-masing itu sudah mulai dilakukan, tapi memang belum merata itu problemnya bahwa belum di semua provinsi, kabupaten, kota mempunyai kemampuan untuk testing yang sesuai standar WHO. Tapi kalau dari data yang kita terima udah sekitar 85% dari target WHO. Oke, tapi terkait testing ini juga mungkin banyak masyarakat yang keberatan karena harganya juga tidak murah begitu ya Pak ya? Iya. Nah Ya. ini ada upaya apa Pak untuk hal ini? Kalau yang dia di rumah sakit kan, apalagi ini program yang rumah sakit rujukan, dia nggak, itu ditanggung BPJS ya. Tapi untuk yang mandiri ini memang pemerintah baru berhasil untuk memberikan batasan, harga batas atas. Baik untuk rapid test maupun PCR yang 300 sama 150 sama 900 itu 900.000 ya. 150 sama 900. Nah ini yang mungkin kalau ini makin accessible, semua masyarakat bisa melakukan tes dengan cepat. Itu target kita berikutnya, mudah-mudahan lembaga kementerian yang terkait bisa segera melengkapi kebutuhan inilah. Oke, baik. Kalau kita lihat kurva pandemi gelombang pertama ini sampai sekarang ini masih terus naik ya Pak Andre ya. Sepertinya belum, kalau negara-negara lain sudah ada masuk gelombang kedua, kita ini gelombang pertama saja belum selesai ya. Ini kira-kira apa nih yang sedang terjadi begitu? Itu mestinya epidemiolog lebih ngerti. Kalau saya kan kita lebih kegiatan-kegiatan kerelawanan, ini kita lebih membantu pemerintah untuk bisa sama-sama menurunkan positivity, menurunkan penyebaran gitu ya. Tapi kira-kira Kalau kita apa lihat, yang dilakukan oleh Satgas melihat masih tingginya kurva begitu Pak? ya pasti yang tadi kita mencoba memutus atau menurunkan lah paling nggak di daerah-daerah, apalagi yang akan melakukan pilkada ini. Jadi kita melihat bahwa usaha semua pihak ini penting dan juga ketersediaan kebutuhan untuk peralatan tes dilakukan secara masif. Pada saat ini kita juga contohnya hari ini ada Munas MUI gitu ya. Ini kita mencoba membuat Munas ini secara
protokol sesuai. Jadi memang dari segi jumlah yang hadir, ada yang hybrid, jadi ada yang lewat video call. Oke. Yang hadir kita minta membawa bukti PCR. Pada saat masuk hotel kita tes antigen lagi. Jadi memang prosedur-prosedur itu berjalan, jadi nggak ada kerumunan makanan diantar ke kamar. Nah, ini kita coba lakukan sehingga nanti ke depannya kita bisa mulai kegiatan dengan menjalankan protokol dan ini jadi proyek percontohan. Oke, tapi memang diusahakan kalau bisa menghindari kerumunan yang Itu terlalu pasti. besar begitu Iya. ya Pak ya. Iya. Baik, saya ingin ke Ibu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, bagaimana Anda melihat kejadian beberapa waktu lalu sempat ada kerumunan massa yang begitu besar dan ini memang sudah terlanjur terjadi. Lalu apa sebenarnya langkah selanjutnya yang harus diprioritaskan? Ya, jadi tentu kerumunan besar itu juga tentu melalui proses, Mbak Lucia. Jadi saya pikir juga teman-teman di kepolisian maupun TNI juga sudah berusaha keras untuk bisa mengendalikan massa pada saat kerumunan tersebut. Tapi tentu sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi tersebut. Ya, semua sudah terjadi. Jadi tapi kita terus melihat, memantau apakah memang kerumunan tersebut kemudian menghasilkan klaster-klaster baru, ataukah seperti yang dikatakan Pak Andre tadi, liburan itu menghasilkan klaster-klaster baru. Bagi kita di epidemiologi sebenarnya jumlah kasus itu merupakan salah satu kinerja teman-teman di surveillance juga. Jadi kalau kita lihat begini, India dan Amerika itu melakukan tes masif sehingga menghasilkan jumlah kasus per hari itu puluhan ribu. Sebenarnya bukan kuantitatifnya yang dilihat, tapi kemudian apa yang dilakukan pada kasus-kasus yang puluhan ribu tersebut. Jadi ketika diketahui seseorang itu statusnya, maka teman-teman di lapangan itu bisa melakukan tindakan isolasi dan karantina dengan cepat. Supaya tidak sampai terjadi keterlambatan di pelayanan kesehatan, supaya pelayanan kesehatan kita juga tidak mengalami surge capacity atau kapasitas lonjakan. Yang diinginkan adalah sebenarnya adalah menurunkan angka kematian. Itu target akhirnya, tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian. Kalau kita lihat seperti India, walaupun kasusnya sangat banyak, sampai jutaan, tetapi angka kematian mereka relatif rendah, 1,9%. Begitu juga negara-negara tetangga kita. Jadi untuk Asia Tenggara sendiri, angka kematian itu sangat rendah sekali, berkisar antara 1,8-1,9. Nah, ini PR kita. Tingginya angka kematian itu menunjukkan keterlambatan kita di dalam penanganan di lapangan. Mungkin mereka baru diketahui positif setelah kondisinya memberat. Nah, yang tidak kita inginkan sebenarnya adalah itu. Karena itu bagi kami sendiri, peningkatan jumlah kasus jika diiringi dengan peningkatan testing sesuai dengan standar yang ada, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah positivity rate-nya jangan tinggi. Jadi menurut pandangan kami apa yang harus dilakukan ke depan, tentu kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Tetapi dalam protokol kesehatan ini peran pemerintah kami harapkan juga berjalan beriringan. Artinya begini, ketika kita meminta masyarakat untuk menggunakan masker, maka peran pemerintah juga memberikan akses masker terhadap mereka, terutama untuk mereka yang memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli masker sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan masker yang memiliki SNI. Itu tidak murah harganya, sehingga sebelum law enforcement dilakukan, kita menginginkan adanya tindakan persuasif yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan akses yang luas untuk mendapatkan masker dengan harga yang murah, yang bisa terjangkau oleh masyarakat, bahkan sampai ke tingkat paling bawah. Karena masyarakat yang berada pada tingkat
sosial ekonomi di bawah itu malah lebih banyak pekerjaannya di luar gedung, di luar ruangan. Nah, mereka membutuhkan masker yang juga harus disiapkan oleh pemerintah bagi mereka. Jadi bukan cuma sekedar law enforcement untuk mereka, tetapi juga ada solusi bagaimana pemerintah bisa membantu mereka mendapatkan masker dengan harga yang terjangkau dalam ukuran sosial ekonomi mereka. Baik, baik Ibu Masdalena, kita masih akan berbincang, tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih berbincang bersama Bapak Andre Rahardian dari Satgas COVID-19 dan Ibu Masdalina Pane, epidemiolog. Ibu Masdalina masih tersambung dengan kita ya? Baik, Ya, masih, Bu, kalau kita lihat dinamika masyarakat seperti saat ini, di mana orang terkesan sudah biasa atau sudah mungkin sudah bisa dikatakan sudah mulai biasa hidup berdampingan dengan COVID-19. Anda melihat proyeksi pandeminya akan jadi seperti apa, Bu? Ya, sampai saat ini kalau kita lihat ini akan lebih panjang masanya kalau untuk kita ya. Tapi kalau untuk negara-negara lain mungkin beberapa juga ada yang baru mulai, ada yang sudah terkendali tapi masuk di second wave, bahkan ada yang sudah third wave. Lebih panjang ini karena Jadi, perilaku kalau masyarakat? kemarin kan salah satu upaya untuk mengendalikan itu selain public health measures yang saat ini atau langkah-langkah kesehatan masyarakat yang saat ini sudah kita lakukan, salah satunya adalah vaksin. Vaksin itu sebenarnya untuk memberikan imunitas. Tetapi semua negara juga sedang mereview apakah vaksin yang saat ini masuk dalam clinical trial fase 3 itu sudah cukup efektif untuk diberikan. Dan hampir semua negara itu Januari baru bisa melakukan evaluasi terhadap bagaimana vaksin-vaksin ini berjalan. Jadi kita akan melihat juga, walaupun vaksin itu sebenarnya dari sisi epidemiologi bukanlah satu-satunya cara untuk mengendalikan pandemi. Kita juga berharap vaksin itu tidak kemudian menimbulkan masalah baru lagi. Tetapi jika itu memang benar-benar efektif, saya kira ini bantuan besar untuk melakukan pengendalian. Selain vaksin, di awal pandemi sempat orang berbicara tentang herd immunity atau imunitas kelompok. Sebenarnya kalau menurut saya herd immunity itu saat ini sudah mulai terjadi, artinya 60-65% kasus saat ini sudah tanpa gejala. Tanpa gejala ini tentu ya tanpa gejalanya dengan keputusan dari tenaga medis, bukan tanpa gejala atas perasaan dari pasien itu sendiri. Jadi karena kadang-kadang mereka menganggap nggak ada gejala itu gejala pernafasan, padahal manifestasi klinik dari COVID-19 ini tidak hanya di saluran pernafasan. Nah, jadi kalau menurut kami itu sudah mulai terjadi. WHO sendiri di bulan Mei atau Juni itu sudah mengatakan bahwa mereka-mereka yang confirm asimptomatik atau statusnya konfirmasi, confirm COVID tetapi tanpa gejala itu spreadless atau menularkannya sedikit, tetapi kita berharap juga imunitasnya ada untuk melindungi dirinya sendiri terhadap adanya serangan COVID lagi kalau mereka terinfeksi atau reinfeksi. Jadi kalau menurut pandangan kami proyeksinya akan panjang, tetapi kita akan lihat ke depan berbagai tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kita akan mencoba teknik ini di 10 provinsi, implementasi dari pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan akan kita lihat dalam 1 bulan ke depan bagaimana ke depan. Apakah kontak tracing ini akan meningkatkan jumlah kasus? Pasti.
Jadi kontak tracing itu menurut pandangan kami akan meningkatkan jumlah kasus. Artinya bukan meningkatkan penyebaran, tetapi case finding kita menyebutnya. Case finding itu menemukan kasus sebanyak mungkin, secepat mungkin untuk dilakukan containment. Baik. Dan itu menurut pandangan kami cukup baik. Oke, baik. Pak Andre, apakah Satgas juga melihat ini bahwa sepertinya masyarakat ini sudah mulai terbiasa atau sudah tidak takut lagi seperti di awal-awal pandemi begitu ya? Dan ini bagaimana? Ini menjadi satu kekhawatiran tentunya. Dan ini bagaimana upaya dari Satgas untuk supaya mungkin bisa menghadapi kondisi psikologis masyarakat? Iya, jadi dengan sudah berjalan 8 bulan lewat, hampir 9 bulan ini kita juga melihat bahwa ada usaha masyarakat untuk mencoba kembali beraktivitas. Kita lihat nanti kita antisipasi tahun depan sekolah udah mulai dibuka lagi. Iya. Tapi sebenarnya yang dari Satgas sendiri selalu mengingatkan bahwa pandemi ini belum selesai. Kita lihat hari ini naik hampir lewat dari 5.000 kasus positif. Jadi memang peran masyarakat dalam beraktivitas tapi tetap mengikuti protokol itu sangat penting. Sampai vaksin jadi, sampai vaksin bisa disebarkan, cara satu-satunya kita biar bisa kembali beraktivitas dengan aman itu kita harus melakukan semua tindakan yang sesuai protokol. Itu yang sedang diusahakan sekarang. Jadi informasi secara masif, sosialisasi, mengkomunikasikan ini ke semua lapisan masyarakat sampai yang terendah, jadi di level RT, keluarga gitu, lingkungan, itu coba dilakukan juga. Jadi lewat media, lewat sosial media, radio, semua kita coba ingatkan bahwa memang bahwa kita udah 9 bulan orang udah mulai capek, udah ngerasa ya? Orang udah mulai ngerasa paham, udah mulai ngerasa nggak terlalu takut lagi. Tapi diingatkan juga terus dengan berita-berita yang tiap hari kita sampaikan ini ada penambahan kasus segini. Ya. Mudah-mudahan tidak menurunkan kewaspadaan orang. Gitu. Oke, tapi bisa dikatakan bahwa tadi Ibu Mas Dalina bilang bahwa ini pasti masih panjang begitu ya. Ini durasi masih panjang ini ada keterkaitan dengan memang ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan begitu ya? Saya rasa begitu ya. Karena kan berarti kemungkinan ini akan terus, penularan masih terus tinggi. Oke. Baik, jadi memang diperlukan kesadaran masyarakat bahwa ini masih belum berakhir begitu ya. Baik, kita masih akan melanjutkan lagi Pak Andre. Pemirsa jangan beranjak dulu, Indonesia Forward masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Pak Andre, kita tahu bahwa jumlah kasus COVID kita masih tinggi, positive rate juga masih tinggi begitu. Nah, ini sebagai penutup apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat, khususnya para relawan untuk tetap melakukan kegiatan sesuai protokol 3M, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena sampai adanya vaksin itu cara paling efisien untuk kita tidak terkena virus ini. Kedua, kalau kita melakukan untuk diri sendiri sudah sangat baik, kita bisa mengajak keluarga, mengajak lingkungan, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga sekaligus menghimbau para tokoh masyarakat, karena kita lihat bahwa peningkatan positivity hari ini juga orang yang terkena virus masih tinggi. Apalagi kita sebentar lagi akan pilkada, ini potensi-potensi kerumunan masih tinggi. Jadi kalau kita mengingatkan dari relawan agar kerja-kerja kita selama 8-9 bulan ini jangan sampai hilang, bahwa kita udah berusaha di masyarakat, mengedukasi masyarakat, melaksanakan juga protokol ini. Jangan sampai hilang karena kepentingan-kepentingan dari segelintir orang. Jadi itu saya rasa sangat penting bahwa kita bersama-sama di sini. Pemutusan hanya bisa dilakukan apabila kita bergerak dengan satu irama, satu kesadaran bahwa ini harus berjalan dengan cepat. Baik, Bu Mas Dalina, sebagai penutup apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait upaya melawan pandemi COVID-19 ini? Baik, Mbak Lucia. Jadi yang pertama,
pesan saya adalah tokoh masyarakat itu harus memberikan teladan. Jadi kita tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat ketika tokoh-tokoh masyarakat kita, termasuk para influencer, tidak bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat. Karena yang akan mereka bandingkan adalah tokoh-tokoh kita. Kemudian yang kedua juga untuk para relawan dan pada masyarakat secara umum, kami mohon bantu kami dan para tenaga kesehatan lainnya untuk dapat mengendalikan pandemi ini dengan cara tetap disiplin di dalam memenuhi protokol kesehatan. Jadi tentu semangat ini harus tetap dikedepankan. Saya pikir untuk perubahan perilaku juga teman-teman di satuan tugas harus mencari inovasi-inovasi baru sehingga masyarakat juga mulai tertarik kembali dan mau terus berdisiplin di dalam mematuhi protokol kesehatan. Saya kira itu Mbak Lucia. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina dan juga Pak Andre untuk informasinya yang tentunya sangat berharga ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan semoga apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa memang COVID-19 ini belum selesai sehingga kita masing-masing harus bisa menjaga diri kita dengan mengingat 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Sahari undur diri. Sampai jumpa.